Bagaimana update terkini pencarian korban longsor di Banjarnegara? Kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Gesi, selamat siang. Bagaimana proses pencarian hari ini? Berapa jumlah korban yang masih dicari? Lintang dan juga saudara, kondisi terbaru hari ini jumlah korban yang awal mula di hari ini dicari ini ada 25, namun beberapa waktu lalu ada 2 penemuan korban, yakni pada sektor C1 dan juga sektor A ditemukan 2 korban dan saat ini tengah diidentifikasi di Puskesmas Pandan Arum. Jika bisa Anda saksikan saudara, saat ini juga saya berada di Puskesmas Pandan Arum, di mana terlihat warga atau masyarakat dari Dukuh Situkung ini yang merasa kehilangan keluarganya mulai berdatangan untuk ikut mengidentifikasi apakah kedua jenazah yang hadir atau baru saja sampai di sini ini merupakan keluarga dari mereka atau bukan. Untuk saat ini proses identifikasi masih berlangsung dan total masih terdapat 23 korban jiwa yang masih dalam proses pencarian. Untuk proses pencarian sendiri masih sama dilakukan pada 3 sektor, sektor A, sektor B, dan juga sektor C, di mana masing-masing sektor untuk saat ini sudah bisa dimasuki alat berat dan juga berbagai perlengkapan manual juga digunakan seperti cangkul, kemudian juga pompa air, penyedot air begitu untuk mengurangi adanya air-air yang menggenang begitu yang ditakutkan nantinya akan mengakibatkan tanah longsor susulan. Selain itu juga tim SAR saat ini juga masih mengalami kendala di mana memang untuk kontur tanah di lokasi atau titik longsoran ini sendiri merupakan tanah yang labil sehingga ditakutkan setelah hujan deras yang mengguyur Banjarnegara semalam ini tanah ini masih bergerak. Tadi juga saya sempat dari lokasi atau titik kejadian ini Intan, di mana beberapa peralatan juga ditarik mundur oleh tim Basarnas begitu karena adanya gerakan kembali di tanah khususnya ini pada bagian sektor B atau inti dari titik longsor ini sehingga alat-alat kembali beberapa ditarik dan belum maksimal dalam pencarian. Jika memang hari ini cuaca selalu cerah, maka pencarian akan bisa dimaksimalkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Namun jika sore ini nanti hujan, pencarian akan diselesaikan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Intan, Lintang. Kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang-barang mereka. Apakah kondisi di sana sudah dinyatakan aman? Sudah tidak ada lagi longsor susulan sehingga warga bisa kembali ke rumahnya? Ya Lintang, seperti yang diketahui longsor atau titik pergerakan tanah ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada satu dukuh saja, namun beberapa dukuh juga terdampak di mana beberapa rumah warga yang jaraknya masih cukup jauh ini warga diperbolehkan untuk datang mengambil barang-barang berharga seperti surat-surat, kemudian juga untuk mengambil ternak mereka seperti kambing, sapi, begitu untuk mempermudah memberi makan, namun juga tentunya dengan pendampingan dari Basarnas. Selain itu juga untuk kondisi terkini Lintang tadi sempat ada pergerakan kembali, kami diupdate bahwa tanah ini juga masih labil begitu, masih ada pergerakan sehingga beberapa kali juga tim ini menghimbau untuk masyarakat sekitar tidak mendekat karena bahkan saat penyisiran terjadi pun beberapa kali tim penyisir ini juga ditarik mundur untuk menjaga keamanan daripada mereka sehingga nanti tidak menambah korban. Sehingga bisa dipastikan bahwa tingkat keamanan untuk saat ini memang belum aman. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tidak mendekati titik longsoran yang terbagi dalam beberapa part yang jika bisa digambarkan ini membentuk letter U di beberapa dukuh di Kecamatan Pandan Arum, Lintang. Baik, berarti memang harus menjadi fokus perhatian warga yang ingin kembali ke rumahnya karena kondisi masih belum betul-betul aman terkait dengan pergeseran atau pergerakan tanah. Dan terima kasih Gesi Lutfia dan juru kamera Prahayuda Febrianto melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah terkait dengan pencarian korban longsor di Banjarnegara.